Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kami. Pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan relevan, yakni tentang kesiapsiagaan bela negara. Kenapa ini menjadi topik yang sangat relevan? Karena kita tahu sejatinya bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata kemudian berperang, tetapi juga semua implementasi bentuk nyata di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hari ini kita akan berdiskusi bersama 5 narasumber dari berbagai profesi yang siap berdiskusi tentang konsep bela negara, bagaimana kontribusi mereka dan tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam kontribusi nyata aksi bela negara. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menanyakan tentang bela negara di bagian kesehatan. Oke, ini ada pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Nesdian Mustika Sari. Beliau adalah seorang perawat di salah satu klinik. Baik Ibu, selamat pagi. Menurut Ibu, apa arti kesiapsiagaan bela negara bagi seorang perawat? Ya, kesiapsiagaan bagi perawat bela negara itu adalah menjaga kesehatan masyarakat. Nah ini intinya kita dari kesehatan bukan yang bela negara militer, kan ya. Jadi kita non militer. Jadi bela negara bagi perawat ini bukan yang angkat senjata atau yang bergerak dalam bidang kemiliteran, tetapi di sini berperan sesuai dengan profesinya, yaitu dalam menjaga ketahanan bangsa, dalam menjaga kesehatan masyarakat, menjalankan pemerataan kesehatan di daerah terpencil yang ada di seluruh Indonesia. Oke, bagi Ibu Dian Mustika sendiri sebagai seorang perawat, apa aksi bela negara yang Ibu lakukan untuk Indonesia? Ya, yang kita lakukan sebagai seorang perawat sesuai dengan profesi kita sehari-hari, contohnya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata, kemudian memberikan pelayanan yang ramah dan humanis kepada pasien tanpa adanya diskriminasi. Ya, di sini saya akan mewawancarai mahasiswa dari UIN Madura, ya, dengan Kak siapa namanya? Mahasiswa dari IPS ya. Nah, ini saya mau tanya nih tentang pendapatnya tentang bela negara. Menurut kakak itu apa sih arti penting kesiapsiagaan bela negara bagi bangsa kita itu? Kayak kita tuh bisa belajar yang positif dan kita bisa. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih cara untuk berkontribusi dalam upaya bela negara? Menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu selama belajar dengan niat dan bersih-bersih. Kemudian yang terakhir, apa sih yang tantangan terbesar ya dalam mengembangkan sikap bela negara? Tantangan yang paling berat Melawan rasa malas diri sendiri. ya, yaitu terima kasih atas jawabannya. Narasumber yang saya hadirkan saat ini adalah narasumber yang datang dari dunia pendidikan. Silakan perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina, guru kimia di MAN 2 Blitar. Baik, Bu Vina, saat ini saya akan mencoba untuk bertukar pendapat dengan Bu Vina. Menurut Bu Vina tentang kesiapsiagaan, apa arti penting kesiapsiagaan bela negara bagi generasi muda saat ini? Baik, menurut saya kesiapsiagaan bela negara bagi generasi muda sangatlah penting karena berperan sebagai benteng untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa dari berbagai ancaman. Baik, jadi menurut Bu Vina, arti pentingnya adalah sangat bisa untuk menjadi benteng bagi generasi muda ya teman-teman. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah bagaimana sih cara Anda dalam berkontribusi dalam upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari, terutama
sesuai dengan profesi Anda sebagai seorang pendidik. Oke, baik. Untuk kontribusi saya dalam hal bela negara sebagai seorang individu, tentunya dalam bidang pendidikan, saya akan mengajarkan kepada anak-anak saya untuk taat hukum, kepada anak-anak didik saya untuk menghargai produk dalam negeri, dan untuk lebih mencintai negara ini dengan sikap nasionalisme yang sangat tinggi. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya jawabannya Bu Vina, sebagai seorang pendidik tentu saja menjadi tauladan seperti itu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu Vina, apa tantangan terbesar yang Bu Vina hadapi dalam menumbuhkan semangat bela negara di kalangan masyarakat luas, terutama di dunia pendidikan? Dan bagaimana sih cara Bu Vina mengatasinya? Baik, tantangan terbesar yang saya hadapi untuk menanamkan sikap bela negara pada anak didik terutama adalah relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya lakukan adalah menunjukkan cara-cara sederhana agar anak-anak paham bagaimana bela negara dengan hal-hal sederhana yang dilakukan sehari-hari. Tantangan yang kedua adalah pergeseran nilai. Hal ini tentu saja kaitannya dengan media sosial. Jadi yang saya lakukan adalah mendidik atau mengajak anak-anak untuk berpikir lebih logis dan lebih bijaksana untuk bermedia sosial. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas upaya bela negara dalam sektor pendidikan. Narasumber kita kali ini yaitu salah satu pelajar santri dari salah satu pondok pesantren yang ada di Sumberringin. Selamat pagi Mbak Zakiatul Mutadillah. Pagi. Oke, Mbak Zakia, saya akan bertanya. Menurut Mbak Zakia, apa upaya bela negara yang dilakukan oleh seorang pelajar atau seorang santri? Sebagai santri, kita membela negara dengan rajin belajar, disiplin, menjaga akhlak, taat pada peraturan pesantren, serta ikut menjaga ketertiban dan keamanan pesantren. Beliau adalah salah satu Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulu. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi. Menurut Pak Kiai, apa arti bela negara itu bagi seorang kiai? Bela negara itu adalah sebuah kewajiban bagi warga negara. Pertama, agar ia mau berjuang demi negaranya dan mau berkorban demi negaranya, agar negaranya dalam kondisi terus kondusif, tidak terganggu oleh apapun. Itu menurut saya sederhana. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, apa aksi nyata yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, seorang kiai dalam melakukan upaya bela negara? Pondok pesantren ini adalah warisan dari Kasunanan, bukan hanya warisan daripada kerajaan. Jadi sudah mengkristal ya, terhadap budaya dengan sendirinya, sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi pondok pesantren, bagi seorang tokoh masyarakat, bagi seorang kiai untuk melayani masyarakatnya, untuk melayani santrinya, dan bahkan senantiasa kalau di pondok ini selalu ada doa al-amna was-siha wal kifayah. Ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa betapa pentingnya al-amnah. Al-amnah itu keamanan. Tentunya yang sangat mendasar keamanan itu membela negara. Oke, super sekali ya. Kita memasuki pertanyaan terakhir nih Kiai. Mengapa bela negara itu penting untuk dilakukan? Gini, sederhananya kalau menurut agama, kita sejarah dulu. Sebelum Nabi Adam diciptakan, buminya ini sudah ada. Jadi bumi yang kita pijaki ini kan negara kita. Ini sudah ada. Jadi sebelum kita berjuang, kalau ada orang yang menanyakan bagaimana cara mensiar agama, apa dulu yang didahulukan? Ya tempat dulu. Bumi ini ada dulu. Sebelum Nabi Adam diciptakan. Di dalam ayat surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi buminya sudah ada. Baik.
Oke, sangat super sekali ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya Irfiah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan kita tentang kesiapsiagaan bela negara. Kita telah mengetahui bagaimana konsep bela negara yang sangat luas, bagaimana kontribusi aksi nyata bela negara yang bisa dimulai dari hal yang kecil, dan bagaimana tantangan bela negara yang terus berkembang. Maka sejatinya bela negara adalah kewajiban kita bersama. Terima kasih telah menonton video kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.